Selamat datang di channel Datu Anime. Hari ini kita akan menembus waktu menuju era penuh darah, ambisi, dan kejayaan. Era di mana para jenderal kerajaan Qin menulis legenda mereka sendiri. Jadi, kencangkan ikat kepala kalian, karena inilah kisah para raksasa perang yang membentuk sejarah Tiongkok kuno. Wang Qi, monster perang yang tertawa di tengah medan. Ketika nama Wang Qi disebut, seluruh medan perang seolah berhenti sejenak. Dialah legenda hidup, disebut sebagai The Monster of Qin. Tapi jangan salah, monster ini bukan lahir dari kegelapan, melainkan dari keyakinan. Keyakinan bahwa perang bukan sekadar membunuh, tapi melindungi masa depan bangsa. Wang Qi selalu maju paling depan, menertawakan maut dengan tawa yang bergema sampai ke langit. Hahaha, inilah medan perang sejati, begitu katanya. Seolah kematian adalah teman lamanya. Tapi di balik tawa itu, Wang Qi menyimpan kesedihan yang dalam. Kehilangan rekan-rekan seperjuangan, kehilangan masa muda, dan akhirnya kehilangan nyawanya demi mimpi Qin. Ia tahu tubuhnya akan hancur di medan perang, tapi namanya tidak akan pernah padam. Wang Qi bukan hanya jenderal, dia simbol semangat. Semangat untuk maju walau dunia menolakmu, semangat untuk bertarung bahkan ketika kau tahu akhirmu sudah dekat. Mang Wu, sang pilar yang tak pernah runtuh. Kalau Wang Qi adalah api yang membakar, maka Mang Wu adalah batu yang tidak tergoyahkan. Ia jarang bicara, tapi setiap perintahnya seperti guru yang menggema. Sebagai jenderal yang lahir dari garis keras Qin, Mang Wu adalah simbol keteguhan. Dia tidak terlalu pandai berbicara manis, tapi siapa peduli saat pasukan goyah, dia berdiri paling depan. Bagi Mang Wu, kemenangan bukan tentang kehormatan pribadi, tapi tentang kelangsungan negaranya. Ia berperang di bawah Wang Qi, menyerap semua pelajaran, dan menjadi dinding terakhir Qin dalam banyak pertempuran. Ketika musuh datang seperti gelombang, Mang Wu lah yang berdiri di tengah badai. Kalau kamu punya teman yang diam-diam aja tapi selalu jadi andalan saat keadaan genting, itulah Mang Wu versi dunia nyata. Mang Tian, sang arsitek masa depan. Darah jenderal mengalir di nadinya. Tapi Mang Tian bukan jenderal yang hidup di bawah bayang-bayang ayahnya, dia menulis takdirnya sendiri. Di Anime Kingdom, Mang Tian dikenal sebagai jenderal muda yang cerdas, penuh strategi, dan punya pandangan jauh ke depan. Dalam sejarah, Mang Tian adalah orang yang memimpin pembangunan tembok besar Tiongkok, bukan sekadar dinding, tapi simbol penyatuan dan perlindungan. Ia bukan hanya ahli perang, tapi juga perencana besar. Kalau Wang Qi adalah pedang, Mang Tian adalah peta yang menuntun arah. Ia percaya, untuk memenangkan dunia, kau harus memahami dunia itu terlebih dahulu. Dan kalau dia hidup di zaman sekarang, mungkin dia sudah punya startup yang fokus pada strategi perang dan AI. Wang Ben, ambisi yang membakar langit. Wang Ben adalah wajah masa depan Qin. Seorang jenderal muda, ambisius, perfeksionis, dan tak mau kalah dari siapapun, bahkan dari takdirnya sendiri. Ia adalah anak dari Wang Jian, tapi tidak pernah ingin dikenal hanya sebagai anak sang legenda. Wang Ben berlatih sampai tubuhnya roboh, belajar strategi tanpa tidur, dan memimpin pasukan dengan keyakinan yang nyaris gila. Di setiap pertempuran, ia selalu ingin jadi yang pertama, yang terbaik, yang paling diingat. Tapi di balik kesombongan itu, Wang Ben punya jiwa yang jujur. Ia ingin diakui, bukan karena nama ayahnya, tapi karena kerja kerasnya sendiri. Wang Ben adalah gambaran sempurna generasi muda yang tidak mau hidup di bawah bayangan orang lain. Kalau kamu pernah merasa diremehkan, pernah dianggap cuma anak baru, ingatlah, bahkan Wang Ben pun dulu dianggap terlalu muda untuk jadi jenderal. Tapi lihat sekarang, dialah simbol ambisi yang meledak seperti matahari. Wang Jian, sang dewa strategi. Tenang, dingin, dan penuh perhitungan, Wang Jian adalah jenderal yang bahkan musuhnya hormati. Ia bukan tipe yang suka tampil di depan, tapi saat dia bergerak, seluruh medan perang berubah arah. Wang Jian tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan harus mundur agar bisa menang lebih besar. Di dunia nyata, Wang Jian adalah sosok yang benar-benar ada, dan dialah otak di balik penyatuan Tiongkok oleh dinasti Qin. Sementara orang lain berteriak dan menebas,
Wang Jian cukup mengangkat satu alis, dan seluruh pasukan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau strategi adalah musik, maka Wang Jian adalah komponisnya. Ia bermain dengan kesabaran dan membuat kemenangan terdengar seperti simfoni yang indah. Dalam anime Kingdom, dia bukan yang paling berisik, tapi selalu yang paling benar. Wang Jian mengajarkan satu hal, kemenangan sejati bukan tentang seberapa keras kau berteriak, tapi seberapa tenang kau bisa berpikir di tengah kekacauan. Itulah para jenderal besar dari kerajaan Qin, pahlawan yang membentuk sejarah, satu pedang dan satu keputusan pada satu waktu. Mereka bukan hanya nama di buku sejarah, tapi jiwa dari impian besar, menyatukan dunia yang terpecah. Dari tawa Wang Qi yang mengguncang langit, hingga ketenangan Wang Jian yang menaklukkan musuh tanpa mengangkat pedang, mereka semua mengajarkan kita arti sejati dari tekad, strategi, dan keberanian. Jika kamu suka pembahasan anime yang penuh sejarah dan semangat seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, kita tidak hanya menonton anime, kita menghidupkan kembali legenda di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, bahkan pedang tajam pun tak akan berarti tanpa tangan yang berani menggenggamnya.